Berarti Diana punya jasa besar buat hidup lu dong. Katanya dari nama Sentot, dari Pampam juga dari Tendi, ya Diana. Ini kucing lo coba. Coba lo ngajak ngobrol sama dia. Kempom seladi. Kucing ceriwis nih. Kalau one day mama nggak ada juga lo pincang juga kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Butik Haji Igun, tempat di mana gaya, gosip, dan kisah inspiratif semuanya dijahit jadi satu. Ya. Episode kali ini adalah episode di mana kita mau banyak mengenang jasa wanita ini untuk kehidupannya Pampam. Ya, Sentot. Ya, orangnya kemarin masih ada loh. Orangnya masih hidup kemarin, sekarang udah tinggal ruhnya yang ya. Ini Baren. Kenapa bos? Mengenang gitu takara. Mana ini kan, ya kan maksudnya Pampam ini kan banda legacy, ada kisah-kisah. Itu juga ada gunanya dong, bela-bela gue kayak apa, kayak jangan diem aja ngikutin. Ya kan bos baru saya sekarang ini. Oh iya benar. Ini kan kursi kemarin bekas duduk. Udah. Jadi pas kemarin si Sarah Wijayanto duduk itu, gue tuh ngebayangin yang orang yang anak itu tuh ada di sininya dia. Jadi gue nggak bisa. Nggak sengaja justru dia nunjuk katanya di situ orangnya. Ya, nggak, sekarang udah nggak ada. Juga bisa pindah-pindah. Nggak, terus yang bikin gue kesel adalah Sarah Wijayanto itu chat gue gini, Igun, are you okay? Hah? Gak ada angin, gak ada orang, gak ada apa-apa. Gak mungkin dia tahu kali lo takut kali, Bo. Dia tahu. Ya tapi kan gue gak cerita dia. Ya muka kali kelihatan kan. Emang bener. Apa kabar? Baik, sehat. Ya Allah. Dia tanya apa kabarnya, sehat. apa gitu ya. Belum pemain apa-apa. film loh. Iya bener. Ngeri banget. Kok muka gue udah di situ? Mana? Bukan itu Rambati Organdes, lain lagi. Selamat ya film dua jet lag. Iya, dua jet lag. Di atas lagi nih nilainya. Iya. 2 jet lag mah. Enggak, awalnya gimana sih kok lu bisa ditawarin main film? Kalau main film kan gue bukan baru dari kemarin sore. Bukan belagu, bukan sombong. Pokoknya dari zaman belum siaran, belum punya program di TV, gue udah main film. Ariel Tatum masih 3 SD, udah mainnya sama gue. Iya, film pertama apa teh? Judulnya Ariel Raja Langit. Itu gue jadi kepala sekolah, itu gue film pertama kalau nggak salah. Dari situ mulai tuh film-film berikutnya, Fotograf, Kembang Setaman, terus Recobek gitu, terus berkesan kayak Recobek ya. Iya, itu yang awal kumpul sama semua perumahan-perumahan. Tadinya mau dibikin sequel kedua, Bo. Iya, terus? Upi kan saudaranya, Upi bilang gini, cari aja sutradara yang lain. Kenapa? Gue gak sanggup untuk perumahan-perumahan itu. Gitu, Bo. Puspa. Pusing. Puyung Hai. Puyung Hai. Puyung Hai. Fun ya. Puyung Hai ada lagi. Oh ya. Jadi kemarin diminta untuk main film lagi. Iya, terus tahu-tahu dapat tawaran. Memang gue udah bergabung, bukan bergabung sih, udah diajak Falcon itu waktu Idi, Vina Panduwinata nyari nada. Idi, ngeri banget. Takut juga. Sassy girl, terus bisnis proposal. Jadi gue udah mulai ada di situ tuh semprit, encret gitu. Terus nggak tahu gimana dari encretnya dari sebom mungkin ya. Terus akhirnya gue ditawarin untuk bergabung di sini di film Kang Solah. Tapi sebenarnya kalau di peran gitu tuh kok ada lalat sih? Emang biasa begini. Karena kan gue bener. Bau kali. Bau kali. Iya, tapi kan iya di sana ada kata lalat gini. Mau hampir ke peluit kata dia. Ya udah masuk aja gitu. Ikan ya. Iya. Tapi kalau di film itu acting apa jadi diri sendiri? Kalau di situ pasti acting lah, kan lu tahu Indy Barens pasti orangnya baik banget. Ya, Angel kan, introvert, pendiam, the queen ya. Jadi gue tuh nggak mungkin seperti di film-film karakter gue. Udah nonton belum lo? Belum dong. Tapi gue nonton ekstranya. Gue nonton ekstranya aja gue udah ketawa. Iya, harusnya lebih full. Tapi paling enggak karakter gue yang di situ tuh gue bener-bener dicoba sama sutradara Bang Herwin. Karena gue bilang gini, Bang, kok gue jadi kayak begini Bang? Ya tuh lo harus bisa
gue harus bisa Ya, lo nggak bisa mantra. komplain, ha-ha. Gue nggak bisa komplain secara kan ketenaran ada di depan mata, Bo. Iya, Masa gue tolek, Iya. ya kan? Terus pokoknya ada di situ, gue dicoba bikin mantra sendiri, bikin karakter yang berbeda peran dari gue sehari-hari. Kan orang bilang gue mirip Marsha Timothy kan. Idih. Jadi, Iya, iya, jadi gue benar. pikir, aduh gue nggak bisa kayak Caca. Coba nunduk, kepikiran nunduk. aku loh. Angkat Amanda Manopo. Wih, ya Allah. Bener-bener gak kepikiran. Bener. Iya, Bo. Jadi itu totally peran gue yang bener-bener jauh banget dari yang gue pikir itu mudah. Ya. Tendi lihat hasilnya happy gak? Happy, Bo. Happy terus Kayak sedih, ini Bo. kayak ada achievement baru lagi Iya, nih jadi gue gitu. gue seperti ngerasa bahwa wah ini gue kayak punya sebenarnya gue mampu untuk bisa melakukan ini. Itu kan sebenarnya is a big challenge buat gue ya karena itu adalah sebuah tawaran yang gue pikir wah gila. Dan waktu gue ditawari peran itu gue nanya pertama kali bukan dari ceritanya, tapi gue nanya pemainnya siapa aja. Ya. Karena buat gue pemain itu nge-boost kita gitu. Maksud gue paling enggak ya itu menjadi sebuah apa ya hal yang menyenangkan lah buat Ya. gue. Pemain-pemainnya itu waktu ditanya gue nanya ada siapa aja yang main di situ? Oh ada Mas Indro. Gue beberapa film gue sama Mas Indro. ya. Terus ada siapa lagi? Ada Davina Karamoy. Kan gue begini sama Davina Ini temenan banget. Iya kan dia padel, gue bedel. Jadi gue pikir oh terus ada Rigen, ada Jegel. Jadi gue pikir wah ini kok kayak menyenangkan ya. Sama Tora teman lama. Jadi gue pikir gue ambil deh sama siapa tuh yang jadi nenek gayung namanya? Astri. Astri Wulan. Masa? Siapa? Asri ya? Astri yang ambil OOP Tetong. Dia sekarang maju banget ya, Bo. Dia kalau itu lomba lari sombong duluan dia. menang terus ya. Dia sombong, dia benar-benar. Dia Busungin betul. dada. Asri, iya, Bo. Sekarang gitu, Asri Welas. Tapi ini kan banyak orang yang melihat bahwa titik puncak ketenaran seorang Indy Barens itu ada di Ceriwis. Ceriwis. Gedek nggak lo denger orang ngomong gitu? Enggak. Karena gue berarti mengalami beberapa fase. Untuk ada beberapa angkatan yang pernah bersama dengan gue di waktu gue masih awal-awal dapat Panasonic Award. Itu kan gue dapatnya sebelum dari Ceriwis. Itu gue dapatnya dari Talk Live, tali kasih bersama Live Boy di Indosiar. Iya. Jadi, itu dapat penghargaan. Itu dapat penghargaan. Memang cuma 2 sih, tapi kan lumayan Ya, ya. tapi itu panjang juga waktu itu episode. Panjang itu 5 tahun gue dapat 2 penghargaan. Jadi menurut gue kan sekarang kan cuma 6 ya Panasonic Awards itu di rumah gue. Jadi maksud gue Maksud dia mau bangga. Dia mau bangga. enggak, gue cuma Bogor. enggak. Tapi sebenarnya penghargaan itu juga sebenarnya hanya sebuah benda ya, hanya sebuah simbolis. Tapi menurut gue kalau lu nggak bisa keep it, nggak bisa reach out lagi, lu percuma gitu. Jadi menurut gue kalau orang ngelihat gue dari Ceriwis ya gue happy aja karena mungkin emang masanya gue lamanya di Ceriwis lu juga bergabung sama kita di situ kan, yang motor lu mogok. Ya motor dia mogok terus dia numpang di rumah lo. Ya gue kasih daster dia. Lah kan dia hari-hari juga pakai daster. Gue nggak tahu. Oh. Itu terinspirasi dari Jadi itu ceritanya Iya. gimana? Lu pulang dari Hujan ya, Bo. Kita Hujan-hujan. pulang ya dari Jadi waktu itu kan zaman itu hujan mulu. Di Trans TV nih, dari- Aku kan kalau ke tempat syuting itu naik motor. Sempat berapa kali tuh aku datangnya Telat. last minute, nggak telat. Enggak ya. Ya udah, nah dia marah-marah. Kenapa sih lu datangnya mepet mulu? Hujan nepi dulu Tendi, ntar kalau nggak banjir basah baju aku gitu. Terus? Ya udah pas pulang itu kita syuting lumayan lama tuh tapping segala macam. Iya, sampai Sore. abis maghrib. Iya, habis maghrib. Besoknya kita ada tapping pagi lagi. Iya. Dia ngeliat aku lagi gotong motor aku kehujanan. Dorong motor kasihan, Iya. Bo. Terus Kasihan kan. Nih, ya kan. Mak mau beranak lusa ya kan motornya mau Aduh, gue bilang, Pam, lu ngapain? Mogok teh gitu. Kena hujan. Aduh deh, udah ikut ke rumah gue aja. Akhirnya motor lu tuh kemana? taruh di situ. Dijual? Enggak dong. Oh, gue saat itu juga dijual. Taruh di Ditaruh parkiran. dia gue angkut, Bo. Iya. Berarti Diana punya jasa besar buat hidup lu dong. Katanya dari nama Sentot, dari Pampam juga dari Tendi. Iya, Bo. Masa sih dari Iya. gue ya? Gue Jadi juga awalnya malu. gimana? Kan waktu itu masuk Papam, nih, iya, Papam. Papam. Pas masuk, Olga waktu itu baru mau cabut tuh kan. Iya. Nah terus, iya Pak nanti ceritanya bego gini. Sementara Tendi tuh udah nge-announce kalau aku ini guru, apa. Jangan dibikin dia seperti Olga. Dia ini Iya. harus jadi beda. Iya. Dia ini manja. Kalau yang gue Ini, lihat. ya kelihatan. Iya. Manja, terus. Kayak misalkan nyebut diri dari Pak Satpam, panggilnya, siapa nama kamu Papam? Dari Pak Satpam, gitu. Udah. Akhirnya sama produser aku dipakai.
Terus akhirnya lo izin dulu Tendi boleh nggak yang sih suruh kalau pakai. ini gue pakai gitu? Dia suruh pakai. Nah waktu itu Tendi udah nggak di Ciriwis, terus aku keluarin dari Ciriwis lah. Satu paket. Enggak Ya, Lu tapi- gimana sih lu dikeluarin dari Ciriwis? Kalau Lu gue digantiin bukan siapa? dikeluarin, tapi Bukan. gue emang udah nggak mau terusin karena udah nggak genah bawa programnya Oke. saat itu. Karena waktu itu gue Beda konsep ya, Teh. udah beda konsep, terus udah banyak yang ngerjain orang yang nggak ada juntrungannya gitu, paham? Iya, ya kan? udah males. Iya udah males gue, terus udah gitu waktu itu gue hamil anak kedua, cuti, terus sebelum cuti gue kering lagi. Sebelum cuti gue kelar, gue ditelepon Tendi bisa nggak syuting 17 Agustus di mana di belakang Istana. bukan di belakang Trans di rumah Kampung pendukung Hubungan, gitu perumahan mereka lah gitu. Tapi menurut gue terlalu apa ya, gue belum siap untuk loncat-loncat games kemana-mana, gue nggak mau terusin. Terus akhirnya mereka tetap syuting, jalan-jalan, terus gue perhatiin kok ini episodenya udah mulai sering outdoor yang esensi talk show-nya nggak Nggak ada. ada. Jadi Emang udah berubah. kayak misalnya ngerjain orang makan bakso, sambelnya tuh segelas dituangin gitu. Itu Gue nggak nggak demen tuh, lucu. Bo. Menurut gue udah nggak lucu. Maksud gue, Ya. lu udah bikin orang jadi nggak nyaman, Ya. udah nggak happy. Jadi akhirnya gue menyampaikan bahwa gue udah nggak mau terusin. Ya. Rumornya di luar gue diberhentiin, gue nggak nerima bukti bahwa gue diberhentiin. Tapi Ya, gue pikir emang lu selesai aja. jalan yang terbaik adalah gue nggak mau terusin. Dan akhirnya mulai banyak pergantian kan, ada Ya. Uben, ada siapa segala Ya, macam. jadi total kemarin tuh Ciriwis berapa tahun? Gue ngejalanin 8 tahun. Oh, lumayan lama juga Teh. Dan emang labeling orang tentang gue sama Bekti di Ciriwis itu lekat banget, Lekat Bo. banget. Iya. Lekat Sama banget. orang juga, orang kalau ngeliat gue gini, udah lama nggak di Indosiar gitu. Iya, Kayaknya apa gue di akademi Brownies apa aja gitu. udah mau 7 tahun. Berarti kan Masa? gua di- Udah mau 7 tahun? Iya, besok kita Nggak anniversary berasa ke-8. Mampus. Tuh. Emang yang bikin Gue anniversary ke-8 gue kabur 2 kali lah. Ngambek 2 Kan kali. waktu itu lu udah pernah mau cabut kan? Udah Bye-bye. Bukannya kemarin gue liat dia udah cabut ya? Ada sedih. Udah pakai ada nangis, lagi. ya kan? Udah farewell. Udah balik Udah lagi. farewell, Ya udahlah, balik jadi memang udah. Ya kalau gue ngerasa udah kerja trademarknya itu lu. sebenarnya kan nyaman ya, Bo. Benar. Ya kan? Jadi kita Benar. kayak misalnya contoh lah butik Haji Igun gitu kan. Gue nggak pernah nyangka akhirnya gue punya podcast yang diminati masyarakat gitu. Walaupun Ini ya udah berapa lama sih podcast ini kita udah 4 bulan, mau 3 bulan menuju 4 bulan. Iya. Gitu, lumayan Bagus, gitu kan. bagus. Dan gue nggak pernah ngerasa sebelumnya bahwa ini menjadi sesuatu gitu. Iya. Karena gue berusaha untuk menjadi diri gue, orang datang seolah-olah ke butik gue. Iya, Jadi gue kayak gini ya nyantai ngobrol-ngobrol aja gitu, ya kan. Terus ibu di sini sebagai apa? Bu? asisten tetap. Saya tetap ibu asisten. Saya bakalan tetap menjadi asisten sepanjang Umur masa. hidup. Ya, Jadi setiap ada tamu. cuman dia bedanya Iya. asisten, minuman dia berwarna, minuman kita putih. Tuh lihat, asisten mana, minuman dia berwarna, asisten kita minum kita putih. Kan Lu masih aja ya? coy. Papa mau umroh, Pak. Oh, mau umroh. Ini teh tawar sembarangan. Teh, ini Ya, Bo. dulu waktu Teteh kerja mulu setiap hari. Anak kan rindu kan. Iya pastilah. Sampai Pastilah. ini ada chat ya. Ini ada chat, ini kapan nih? Ada chat dari anak lo. Bu Kiki ini Manuel. Kiki. Sebelum Kiki ini Manuel, sebelum tanggal 14 aku pengen punya 1 hari full day Iya. bersama mama. Kira-kira hari dan tanggal berapa ya? Ini anak lo sampai minta Manual. jadwal. Jadi anak-anak gue tuh sama Kiki udah berasa kayak memang tantenya banget ya. Karena Ya. memang Kiki sama gue aja udah 28 tahun ya, Bo, Ya. ngurusin gue. 28 atau 29. Jadi ya mereka tahu kalau nyari mama nggak kena nih gue ke Biki gitu. Terus pernah dulu gue bilang, Mano kalau ada apa-apa yang misalnya nggak kena ke mama, kamu cek aja ke Tante Karen, sepupu gue, atau ke Biki ya gitu. Dan memang ini momen pas gue lagi syuting film, Bo. Jadi yang tiap hari gue nggak di rumah. Ini baru-baru ini. Ini kalau nggak salah bulan apa ya? Mei ya, Karen. Mei, April apalah, pokoknya 2 months ago deh kalau nggak salah, gue lupa. 2-3 bulan yang lalu. Jadi di saat itu udah lagi liburan, Bo. Libur kenaikan kelas. Ya. Biasanya kan kalau itu kita pergi kemana atau libur apa gitu. Ya. Nah di momen ini nih gue memang lagi syuting film. Terus ada beberapa program yang lagi jalanin. Jadi yang pack banget. Sampai si waktu liburannya dia itu udah mau kelar. Ya. Pokoknya tinggal Kamis, Makanya Jumat, dia Sabtu, minta. Minggu. Terus dia tahu kali kalau sama gue mungkin nggak tembus karena jarang ketemu. Pagi dia bangun gue udah cabut. Dia mau tidur, gue belum pulang. Akhirnya dia nanya ke Kiki. Terus udah gitu dijawab sama Biki, "Hai Manuel, ada Juli, tanggal Juli. ada tanggal 12 13 Juli." Kayak ngerti nggak sih kayak klien. Jadwal, heeh. Kayak klien mau minta jadwal sama manajernya terus dikasih. Soalnya gue. Hah? Ya itulah akhirnya. Tapi lu kalau ngelihat anak bisa sampai chat ke manajer, berarti lu merasa
dicintai banget sama anak ya? Banget, Bo. Sementara ini yang paling sering berantem sama gue nih Manuel. Jadi di antara dua anak itu, Rafa kan udah gede ya, Bo. Udah kerja Rafa tuh. Dia memang punya cara sendiri buat care sama ibunya. Virgo kali ya, Nek. Jadi dia tuh jarang ngomong. Tapi kalau dia tahu ibunya belum pulang, dia akan nungguin either itu dia sambil main game atau dia bawa laptop ke bawah. Tapi kalau ibunya udah muncul, cerut, dia nungguin sampai gue selesai, unu ucrut, beres, gue masuk kamar, baru dia tidur. Jadi itu yang selalu dia lakukan dari dulu. Bapaknya mah udah tidur aja, gue udah tahu dari dulu. Jadi tuh anak bukannya meminta, tapi dia berusaha untuk yaudah gue tahan ngantuk gue atau gue tahan betul. apa. Jadi take actionnya kayak gitu. Nih di tanggal ini akhirnya pergi sama akhirnya gue gini, Ki ini gimana Ki? Kiki kan udah ngasih tanggal tuh 12 sampai 13 Juli. 12-13 tuh kalau nggak salah Sabtu Minggu deh. 10-nya gue masih ada schedule yang bisa di siang hari. Gue ambil sama dia, akhirnya gue minta day off, gue ke Bali. Dan Manuel memang lagi pengen sama gue doang. Kalau bapaknya kan mungkin lebih sering ketemu bapaknya dibanding ketemu sama gue. Karena jadi lu bener-bener kayak pacaran berdua sama anak lu ke Bali berdua gitu? Terus, ke pantai? Iya, gue bilang Manuel maaf aku cuma pengen main jet ski, Mam. Ya udah akhirnya kita nginep di daerah Benoa, Nusa Dua situ. Terus gue bilangin Manuel, tapi habis itu kita ketemu sama teman-teman mama ya. Dan teman-teman mama juga. Lu bosan juga kan, cuma berdua doang ya kan. Gue juga kadang perlu liburan. Ya kan dia perlu liburan, gue perlu kan? liburan. Emaknya juga berak kan, di laut itu dek ya kan. Terus masa 2 hari kita jet ski terus dia ngombak, gue juga perlu ngombak. iya benar. Ya, akhirnya ya kita 2 hari di Nusa Dua, sisanya kita di Seminyak. Dan dia udah oke. Jadi menurut gue duluin yang kepengenan dia dulu, abis itu baru kita sama-sama. Gitu. Tapi sebagai ibu yang sibuk gitu, Tendi ngalamin gak sih kayak banyak aktivitas di luar dengan ketenaran lo, terus lo pulang kayak ngerasa anak lo udah gede, kayak kehilangan momen-momen sama anak, ada nggak? Iya itu hari-hari sih. Akhir-akhir ini malah gue lagi ngerasa kayak gitu. Maksud gue, terus gue lagi ngerasa jadi lebih gampang marah sama Manuel. Jadi kayak... dari dulu lu juga gampang marah. Kapan lu nggak gampang marah? Hah? Tapi maksud gue sekarang tuh gampang marahnya karena gini, Bo. Karena gue lagi agak jarang di rumah. Terus pas gue pulang ada hal yang misalnya, nih gue gak demen nih kalau gue pulang ke rumah jam 6, jam 7 terus Manuel belum mandi. Itu gue bete. Karena jam 5 itu adalah jam terakhir dia harus mandi. Lu gak kecapean nih ngurusin yang kayak gitu-gitu? Gue akan lebih capek kalau gue pulang dia belum mandi. Ibu-ibu banget ya. Gue nggak suka maksud gue. Jadi meskipun gue di luar, gue pengen kalau gue pergi, gue di rumah, gue tahu dia udah makan buah, gue tahu dia udah mandi. Jadi kalau gue pulang tuh. Jadi jadwal makan buah aja lu schedulein? Dari dulu sih. Tapi gue pengen dia juga tetap punya schedule tuh di ruas jam 3 sampai setengah 5 itu lo harus makan buah ya. Jadi gue udah nggak mau nyediain lagi karena dia udah nggak mau disediain. Ada apel, ada semangka, ada apa, ya lo ambil. Tapi kalau gue pulang setengah 6 atau jam 6 atau bahkan jam 7, jangan gue lihat lo muncul belum mandi. Jadi kalau jam 6 tuh dia udah cemong pakai bedak kayak. Enggak pakai bedak dingin. Enggak pakai bedak Pakai dingin. gitu. Enggak. Anak laki biasa aja. Enggak pakai bedak dingin, enggak dipupur enggak, Bo. Enggak ya. Aja, enggak. Ya Allah. Gitu. Dulu tuh zaman-zaman lu sempat ngejus itu sekarang udah enggak? Jus gue masih. Tapi kan bukan berarti gue bergantung sama orang yang bikin jus sama gue. Itu orang yang bikin udah enggak ada? Udah enggak ada. Udah kelar. Matilda. Matilda di rumah gue, tapi mungkin dia bangkit dari kubur di rumah Organda. Oh, Klewong Diana. Tinta Tawares, Diana Adin di Mandoska, tapi di Rumkit Akika Tinta Adinda. Tapi Lambada juga. Sutra Matador. Lambada juga di rumah Yeti. Limana. Oh, Limana? Limana. Oh, Lambretes dong. Ngerti nggak lo? Mampus kan lo. Lambretes dong. Lumpi. Ya Lumayan, Bo. Lumpi, iya. Jadi menurut gue kalau lu tuh banyak aktivitas lu yang sudah terbiasa dikerjakan sama orang lain, terus orang itu nggak ada, lu berak juga jadinya. berak. Kayak misalnya bikin jus nih, orang yang bikinin jus, orang itu nggak ada, lu jadi malas-malasan. Enggak, gue bikin sendiri, Bo. Lu Kalau bisa. dia nggak ada, gue bikin sendiri. Karena kan si orang itu bisa karena gue Lu kasih tahu. gue ajarin. Jadi nggak ada dia pun, kayak sekarang Mbak yang sekarang ngelakuin hal yang sama. Cuman akhirnya gue udah parno. Gue gak mau ngelibatin dia di sosial media, maksud gue jadi gede kepala. Iya, karena awalnya juga kita... Padahal dulu kalau misalnya kita ada endorsean ya, Bo, gue sampai bilang sama klien, misalnya lo klien ya. Ini gue ada, ini ya, gue ya. Gue pengen pakai lu nih sama si Mbak. Gue sampai bilang gini, kontraknya terpisah. Sama lo kalau mau transfer, lo langsung transfer ke dia ya. Jangan ke gue. Gue gak mau, Bo, dari gue dipotong sekian. Maksud gue gak mau. Dan gue bilang, ini dari sekian ya, dari si Igun misalnya. Dia akan terima jelas. Dan itu tuh waktu dia cabut, bulan depannya kita masih banyak kerja endorse-endorsean, Bo. Ikhlasin aja lah. Mungkin gue ngamuk. Tapi gue tuh ya, Pam, gue tuh pernah ngeliat
Tendi itu satu masa badannya tuh kurus banget, kecil banget yang lu lagi demen. Lu juga. Iya, badan kita tuh ternyata Iya, fleksibel. Yolanda ya. Iya, bener. Hah? Badan kita tuh Yolanda kan, Ma? Yol bener. Iya kan? Bisa up and Ah, down. lu bisa waktu itu juga. kan Itu kan belum yoga lah zaman ini. metabolisme. Yoga lah ini honor dong. bisa kaki di atas gitu. Hah? Sekarang juga kaki di atas tapi nggak balik lagi. Iya, jadi maksud gue itu kan belum zaman metabolisme lambat. Iya. Lu nggak makan sehari juga Cepet. cepet. kurusnya. Sekarang lu nggak makan sehari lu marah-marah. Iya. Apa nih sih? dia. Oke, baiklah ya. Air putih aja nih. Ya air putih di sini nggak ada. Lo mau apa? Mau anggur? Rujaknya apa? Itu bukan sembarang air putih loh. Udah didoain sama Pak Haji. Oh kalau doain mah gue aminin deh. Apa Oke, sih, Bo? oke kita masuk di Apa segmen Yes or Bye. Bose. Siap? Apalagi sih? Aposkre. Oke siap. Ini seperti garis-garis lugu tanpa dosa ibu rumah tangga pure. Iya. Ya, Diana. Ini tahun kapan? Bo, ini muka lo kayak orang baik loh, Bo. Cantik banget. Ibo, ya Allah. Belum ada jari jemari menyentuh aku loh. Tuh, lihat tuh. Ini udah kenal Om Benny belum? Belum lah. Belum. Gue mau kenal yang lain. Tuh, like Mario. Bo, itu ini game gue 18 tahun kali ya. Ih. Ih mampus. Ih mampus. Lu selugu ini loh, Cek. Ih. Ih. Hah? Ini waktu ini profesinya apa? Ini ngapain nih lo? Itu mesti Kuliah, SMA kali SMP, ya? SL, kuliah. SMA apa kuliah kali ya, Bo? Kuliah ya? Iyalah kalau SMA masa bibir lu udah merah banget, lu ngapain Ya kan lo? zaman dulu masih musim bibir merah. Muka natural ini cuma pakai bedak dingin doang beli di warung. Ini masa-masa zaman-zaman begininya Indi Baren tuh ngapain waktu itu lo? Gue kuliah di Bandung, terus abis dari Bandung, oh ini zaman di Singapura, deh. Singapura deh, iya. Kuliah, Bo. Kuliah di Singapura. Remaja. Kayak apa kenakalan remaja Gak ada, gue yang gak teringat? nakal. Hah? Gue cuma disuruh pulang karena jarang kuliah. Nakalannya madu. Pulang mana? Ya, atau kadang-kadang gue udah tau udah di rumah terus nyokap gue gini, lah kamu udah pulang? Bosen mah gitu. Idi. Jadi orang kuliah lu bisa ngomong lu bosan. Iya. Dan gue tuh orangnya sebenarnya senang di rumah. Jadi terkadang kalau gue pergi kelamaan itu gue pasti akan lebih cepat. Kalau udah selesai tuh gue pasti cepat pulang karena gue Homesick. orangnya tuh gampang homesick. Jadi lo pulang Cengeng kerja, gua pulang kalau dulu. kerja, Iya, pulang kerja ceng. gitu. Enggak juga sih. Kadang ada beberapa Ada. gue nggak pulang-pulang terus baru gue kerja. Jadi lu dengan look ini yes atau bye? Yes. Yes ya, oke. Selanjutnya. Oke, siap? Ya. Siap? Nih. Yes or bye? Oh my God, gila. Ini kapan Denny? Ini gue Lu dagu lu tuh filler atau asli sih? Enggak, gue asli, Bo. Gue Kok ini bisa sampai bancung banget begini? Enggak tahu, emang gue kan sebenarnya begini. Kurmala kali. Hah? Mungkin Karena kukuruyuk dikit kukuruyuk. kali ya, kukuruyuk lah ya. Itu Coba diulang senyumnya gimana nih? Ini. Ini bawain acara apa nih? no, itu gue lagi gala premier film Bebas. Oh, ya. Gila ya, Iya. seger ya. Sekarang? Masa layu Ini sekarang? kalau lo lihat gaya ini, yes or bye? Yes. Demen ya. Yes, Oke. terus. Mungkin yang ini mungkin bye. Ini zaman Aposka. Ada muka gue sendiri ya, Bo. Tapi gue suka rambutnya di sini. Masa sih, Mak? Gue suka rambutnya. Oke, like stand by it. 1, 2, 3. Ndang. Mampus. Sebenarnya ini zaman kejayaan Ceriwis begini ya. Kayak tipes nih berdiri. Nek, tapi kalau Tendi tuh memang kayaknya tuh sukanya emang rambut pendek. Iya, ya. Gue memang penyuka rambut pendek. Jadi lo ngerasa gue bilang keren loh ini. Ini keren loh. Tuh. Keren pada zamannya loh itu. Oh, bukan lagi. Tuh lihat ini pakai cakep coba sekarang lo. Hah? Mau Ya kemana kalau Bu? lihat Kayak KR Bu. kayak lihat papa aja gitu. Ini era-era apa Tendi? Ini sih zaman gue nge-MC banget nih, Bo. Hah? Oh, Indonesia's Got Talent. Bareng Anggun, Mas Jai sama Ari Lasso. Trans Ya, benar. TV. SCTV. Hah? SCTV. ya? SCTV. Oke. gue. Satu. Season ini gue suka, tapi looknya gue bye. Kenapa? Gue bilang lo keren. Masa sih, Bo? Gue suka rambutnya gue demen. Segar. Seger.
Lipstiknya silver ya. Ini kayak zaman-zaman milenium ya. Mata silver, lipstik silver. Oh, robot lo. Oke. Ini siapa? Oh, itu Nona. Satu, Itu dua. Kiku. Ini. Itu Tom. Katanya lu punya bahasa sendiri sama kucing-kucing lo ini. Bener. Oh, iya. Gimana coba lu ceritanya nih, ini kucing lo coba. Coba, lu ngajak ngobrol sama dia. Kempom-pom masalah dia. Benar kan cinta kempom-pom masalah dia. Memang kan cintaku kempom-pom. Oh gitu. Kalau Nona adanya lain lagi. Punya bahasa lagi sama juga? aja. Nona enggak, Nona bahasanya sama-sama aja. Nona kan masalah dia, memang kan masalah dia. Lo kalau misalnya keluarga laki lo, anak lo gitu ngeliat lo gimana sih, Di? Mereka udah biasa, Bo. Justru kalau di saat gue lagi di Lo rumah. diem berarti lo sakit Iya, ya? kalau gue diem pasti Rafa nanya, Mama kenapa gitu. Pasti gitu. Jadi gue sampai di rumah tuh pasti yang gue cari anak-anak ini. Dan gue tuh sebetulnya dulunya bukan cat lover, Bo. Gue tuh dulunya Titu, masalah dia, piu-piu, Titu nanana, Titu nanana, anak kan satu ibu. orang tuh ya customer ya punya kegilaan-kegilaan sendiri ya. Ini baru 3 masih ada 8 lagi. Oh ya. Semuanya lo nyanyi Ini gitu. gue rescue semua, Bo. Ini anak pertama gue. Tom. Oh. Judes ya. Ini kayak ibunya. Kalau ini sweet mungkin kayak bapaknya nih. Ini Kiku. Jadi semua datang dengan permasalahan masing-masing. Datang ke Dia- rumah awal minta makan gitu. No, jadi dia ada di atap rumah masih bayi ditinggal sama ibunya. Ibunya kalau mau udah pergi lagi Ya ya. Allah. Terus masih seonggok dia ngiung gue gini. Gue waktu dengar suara kucing gue gini, aduh, gue gak suka kucing. Karena gue tuh bersama anjing dulu 12, Bo, ya. sama nyokap gue. Ya. Jadi waktu pas baru lahir tuh, gitu kan masih lantang. Kalau 24 jam, Capek aduh dia. mati, kasihan. takutnya. Gue suruh security gue lihat ke atas masih segini, Bo. Lo piara dia. Sekarang udah gede sepapam. Allah. Gendut. Montok maksudnya seksoy. Diana. Ini masuk ke kakak nggak ntar akhirnya? Ada kakak sendiri, Bo. Ini anak pertama, terus kalau Kiku datang sendiri, budukan, Bo. Datang-datang buduk, koreng, skabies, jamur. Datang, terus supir gue Dia benar-benar kotorin. Dia benar-benar kotor. Hah? Anda tampung. Gue turun ke bawah, terus dia datang ngeliat gue ngeliat di kaki gue, terus gue bilang, udah deh nih anak gue urusin. Langsung gue bawa ke dokter, gue urus jamurnya apa segala macem, terus gue steril. Ini anak kedua. Terus tau-tau setahun kemudian muncul dia si perempuan ini. Nona, datang-datang ekornya udah mau putus, demam apa segala macem. Udah akhirnya. Ya mungkin tuh kucing-kucing itu tahu rumah lo puskesmas kali ya. Hah? Jadi dia tahu gitu. Sampai mungkin ibu gue sekarang lagi agak punya niat untuk nggak mau datang ke rumah gue karena kan dia nggak suka kucing. Gue juga alergi. Tapi Tendi emang bener lo penakut ya? Lo kok di rumah gitu nggak berani lo sendiri gitu? Itu artinya apa tuh? Kok tahu? apa yang bikin Gak mau. apa yang bikin lo Aduh, takut? jangan ada surprise ya. Nggak ada. Apa? Bekti gak lucu. Nggak ada bekti, nggak ada. Nggak cocok duit angkanya. Bekti sekarang ribet. Bukan lagi. Coba masih ketop aja Ayo bekti. ngobrol deh ntar. Dia tadi pakai matanya kode lagi. Iya. Ya. Ya, gue nggak suka sendiri aja, Bo. Bahkan kalau di hotel pun, kalau kita ada kerjaan di luar kota, Kiki itu sampai, Bo, lu mau berapa deh? Udah lu gue bayar deh, asal lu pindah ke kamar sebelah. Gue memang dari dulu nggak pernah suka untuk Apaan? Apa sih? Heboh deh. Tahu. Terus gue nggak mau tidur sendiri, Bo. Nggak dia suka gua connecting. tuh. Enggak. Yang penting lo di Kalau kasur nggak nempel one kaki. bed, kalau nggak one bed, two bed, tapi gue gue nggak mau pisah-pisah. Tidur pun ya, misalnya nih Kiki ya, nih Kiki nih gue. Misalnya kita, gue harus ngobrol dulu, Bo. Ki, sebentar, lu merem nih, lu merem. Hey, lu jangan boleh harus gua dulu. Harus kita dulu. Kiki pasti gitu. Tapi lo kenapa takut? Kan lo nanti mati sendiri. Ish, itu kan beda lagi, Bo, urusannya. Gua tuh dulu Ada obrolan lain nggak? Enggak, gue tuh dulu juga penakut. Gue tuh dulu juga penakut, nggak pernah. Gue tuh tidur sendiri nggak pernah. Iya. Tapi setelah gue kemarin pulang haji, semua gue lakuin secara sendiri. Akhirnya gue sekarang bisa tidur sendiri. Iya, nanti. Kalau emang udah waktunya kan ya udah nanti. Kalau sekarang kan kalau masih bisa temenin aja. Dulu nih Tendi pernah syuting Ceriwis nih.
Apaan sih, Bo? Rajim, lo kasih kode dong. Kok gue bingung deh, pocong bukannya loncat, kok dia bisa dari atas sih, Bo? Ih, gak ada pocong-pocongnya, bantal. Yang di sini pindahin aja ke pojok. Yeay. Kenapa kamu jangan cerita apa? Dulu nih Tendi pernah syuting nih, Iya. Riwis. Gila, Terus ditakut-takutin setan-setanan. Yang jadi tuh produser baru jadi setanan. Siapa sih Ivan? Bukan. Bukan, Ayu, Ayo Ayu. lupa gue. Terus Sampai dijambak dia kan jadi Oh, kuntilanak. iya, bener. Besoknya dia ngamuk kan, laki gue udah nggak ngizinin syuting karena gue sampai berapa hari nggak bisa tidur. Ke bawah mimpi. udah ya, Mak, jangan. Gak ada. Ke bawah mimpi. Jangan. Terus? Salah, Bo. Iya, gak mau aja gue. Udah jangan yang aneh-aneh deh, Gak ada. Ya Itu udah. orang lagi jemur tadi jatuh. Ya udah, oke. Sekarang kita masuk talk to the mannequin. Diana Oma Betty. Main. Mama Betty. Oma Betty. Dia kesabarannya seluas samudra sama lo ya, Tendi? Banget. Hah? Dia masih manjain lo kayak anak kecil gak? Dia tuh gengsinya juga gede, Bo. Jadi terkadang kalaupun nggak, ibu gue nggak datang kan? Apa? Jadi kadang kalaupun misalnya setiap anak pasti pengen punya banyak cara untuk bisa nyenengin orang tuanya ya, bikin bahagia ibunya gitu. Nah, kayak kemarin aja waktu di film nyokap gue ajak teman-temannya buat nonton, Ya. ada 20 orang. Kan padahal itu bukan film pertama buat lu kan? Iya, tapi kayaknya dia bangga sekali gitu dengan gue di film itu. Padahal di peran itu juga bukan jadi perempuan baik ya gitu. Terus udah gitu dia bilang, mama ngundang teman-teman Jalan Sehat Mama 20 orang. Oh ya udah. Ini ya, Iya, sampai lo posting. gue posting karena menurut gue yang ibu Effortnya gue itu ya, sampai Bo. sebegitu. Akhirnya di saat itu kayaknya gue pengen banget deh nyenengin nyokap gue datang ke Bogor gitu. Karena nyokap gue tinggal di Bogor. Gue mau surprise sampai gue izin tuh ke XX1 di Botani. Saya mau ketemu ibu saya, bolehnya dimudahkan lah gitu gue ketemu. Gue boleh ke sana, gue boleh masuk. Padahal kan timingnya untuk tayang film berikutnya juga cukup sempit, cukup tight. Akhirnya gue muncul, gue tanya, Mama, tapi dia nangis, Bo. Nangis cuman dia gak mau ngasih, Bo. Anak aku, dia Dia gak pernah bangga, gitu. nangis bangga. Cuma gue tau nih orang nangis, sampai gue, Mama kok nangis? Enggak, Mama gak nangis, satu. Terus kedua, pas kita udah foto-foto pas segala macam, terus gue tanya, Mama bangga gak sih? Mama seneng gak liat dia datang? Enggak, gitu. Tetap gengsinya. Gengsinya tuh tinggi, Bo. Jadi, tapi gue setiap gue pulang, gue tahu dia senang banget kalau tiap gue datang ke Bogor, ke rumahnya tuh muka dia tuh nggak bisa dibohongin gitu. Dia kalau di Bogor sama papa doang? Udah meninggal, Bo. Bokap udah nggak ada. Jadi Jadi dia tinggalnya di Bogor? sama adiknya nyokap. Adiknya nyokap yang bokapnya sepupu gue, Karen. Jadi mereka udah sendiri juga, jadi akhirnya gue mengizinkan mereka untuk sama-sama supaya kalau ada apa-apa ada yang jagain gitu, Mak. Berarti lu pernah nanya nggak ke nyokap gitu, Mama sepi nggak sih di rumah gitu? Jadi gue pernah bilang gini, Mam, ini di usia Mama yang sekarang, ayah juga udah nggak ada. Mama rencananya apa ke depan? Gue bilang gitu. Terus nyokap cuma bilang, ya Mama sih nggak kepengen ngerepotin anak-anak. Mama cuma pengen kalau nanti Mama lagi bosan di rumah, Mama bisa ke rumah kamu, bisa ke rumah Nofti, adik gue nomor 2, bisa ke rumah Ira, adik gue nomor 3. Terus Mama, sekarang ini gue bingung gimana bisa membuat nyokap bisa bareng sama gue, karena nyokap kayaknya kalau di Jakarta pun dia nggak happy karena gengnya dia kan di Bogor, Mak. Ya jadi dia nggak mau. Sampai akhirnya gue pernah nanya, nanti Mama kalau udah makin tambah usia, Mama mau gimana? Mama pengen di panti jompo aja. Jadi dia Biar pun memilih. pengen Karena, ada yang ngerawat. kalau Mama kangen sama anak-anak, kamu mau jemput Mama boleh, tapi Mama nggak mau stay di satu rumah anak karena Mama nggak mau jadi beban kalian. Jadi izinkan Mama nanti Mama ada di rumah jompo. Emang sekarang Mama usianya berapa? Mama 80. Nyokap tuh lahir tahun 51 ya, Bu. Nyokap 74. 74. Jadi dia karena dia Dan dia sangat menikmati hidup dia banget. Kayak misalnya hari ini dia main sama Ngapain, gengnya di Jalan Sehat. Nanti besok dia, Mama mau ke Beatles Night. ya Jadi udah dia, lah ya, pergi jadi gue aja pikir kayaknya emang lo happy-nya begitu. kumpul. Mungkin kalau sama gue pasti gue akan gak usah deh, mah udah malam ngapain sih joget mulu, nado ya, Bo, pasti dansa mulu. Jadi maksud gue kayaknya dia punya cara sendiri untuk bisa punya kehidupan yang memang dia nikmatin, Bo. Gue nggak bisa larang dia, ajak dia untuk ada di rumah gue. Kalau dia kangen dia ke rumah gue, tapi kayak sekarang dia gak mau ke rumah gue. Tapi kalau jauh lucu, kalau deket berantem terus juga. Makanya. Iya pasti.
Iya kan? Jadi gue tuh ada cerita nih, gue mau jadi pengen cerita. 2 minggu lalu kan gue fashion show di Plaza Indonesia. Emak gue datang tuh sama temennya. Oke. Udah gitu dia nonton lah seperti biasa. Terus udah gitu gue kan dari pagi tuh gue udah capek banget. Jadi gue nggak mikirin abis itu gue mau makan di mana atau gue mau kemana. Jadi gue ngikut aja alur gitu. Dan gue nggak tahu dia mau nyusul gue atau enggak. Jadi gue makan di salah satu restoran sama teman-teman gue. Dan dia datang, dia merasa bahwa nggak ada meja buat dia. Terus dia sepundung, Bo. Tapi lu emang udah janjian sama nyokap lu? Enggak janjian, tau-tau dia datang Datang sama temennya aja, ke situ gitu. Maksud gue ya tunggu aja dulu. Tunggu dulu sampai mejanya ada. Iya. Toh juga restoran itu Dia ramai nggak- banget. dia Tapi nggak mau nunggu. mungkin orang tua itu punya pemikiran sendiri sampai dia merasa bahwa kayak dia tuh nggak gue urusin gitu. Padahal nggak gitu ya, Padahal Bo. nggak gitu. Padahal Lu nggak pernah gitu. ngalamin gitu nggak sih? Bo, sering. Jadi makanya kita Terus dia pundung, gue juga lebih pundung. Ngerti nggak? Lu pundungnya Karena gimana? enggak, karena maksud gue, kalau gue ya, lu jangan drama. Nih gue udah capek nih dari siang, tek-tek-tek, mikirin show, mikirin apa. Terus lu tau Lu cuma rewel, nggak dapet di ending meja. malam, lu nggak dapat meja, lu bete. Tapi gue satu hari gue pikir, oh mungkin gue kalau udah tua juga begitu kali ya. Iya, rungsing sendiri. Rungsing yang sebenarnya menurut kita nggak terlalu penting juga gitu. Iya. Kadang mereka juga suka pengen diperhatiin dengan caranya dia. Cuma maksud gue gini, lu mendingin ngomong perlunya apa, gue harus gimana gitu. Terus kalau lu happy ya lu just say it gitu. Lu kangen ya lu bilang gitu. Jangan lu gerendengnya ke adik gue gitu. Kenapa sih ini nggak pernah ke rumah? Kan gue tiap hari bisa berkabaran gitu. Ya. Ngerti gak sih lu? Jadi Tapi lu pernah nggak punya ngerasa salah sama nyokap, terus lo kayak sampai hari ini lo gengsi ngutarain? gue terbiasa sama nyokap dari dulu kalau Langsung. punya salah gue minta maaf, mau disampaikan secara verbal Atau chat gitu. Kalau gue pakai chat tuh berarti gue nahan supaya gue nggak marah sebenarnya. Jadi gue akan bilang maaf ya kalau kemarin ini. Jadi dari dulu memang gue sudah terbiasa untuk kalau gue salah gue minta maaf gitu. Terus makanya kemarin gue bisa ngebayangin betapa bangganya sepertinya nyokap gue, meskipun ini bukan kali pertama film gue ada, gue main di situ gitu. Tapi saat gue muncul surprisein nyokap di bioskop, gue tau dia nangis gitu. Cuman lu nggak mau nunjukin itu ke gue, kenapa sih gitu loh mak, maksud gue. Kenapa sih lu nggak cerita aja sama gue gitu. Bahkan sama bokap pun juga dia gitu, dia nggak pernah. Padahal bokap gue tuh honey bunny apa Oh sweet gitu, loh. bokap tuh sweet. Bokap tuh ini So banget sweet ya, banget. kayaknya pujaan hati tuh the queen itu emang nyokap. Dia nyokap. Nyokap gue so cantik kan. Ratu Bunaken, Bo. Tak, apa sih gitu. Jadi dia memang tidak terbiasa untuk Ungkapin. luas untuk ngungkapin apapun juga gitu. Jadi kita doain Mama Betty ya, Yes. sehat. Semoga Mama mungkin nonton tayangan ini atau ngelihat potongan-potongannya di sosial media. Jadi dengan keunikan anak Mama ini, anak Mama itu punya rasa sayang, rasa cinta yang sebenarnya nggak bisa digambarkan juga dengan kata-kata ya, Bo. Iya. Kalau one day Mama nggak ada juga lo pincang Jangan juga dulu, kan. Jangan dulu deh. Doa gue tiap hari itu cuman Pengen ada terus. jatuhin lagi deh bantalnya deh, apa kayak gitu. Gue tuh paling gak mau ngebayangin. Tisu dong, kerja dong dikit ah. Ini mau diambil. Iya. Maaf Marah-marah ya. dulu. Iya kan dari dulu. Doa gue tiap hari tuh cuman Tuhan kasih aku kesempatan. Pengen bisa nyenengin mama gitu dengan cara apapun. Karena sebenarnya gue tuh pengen tinggal bareng sama nyokap, Bo. Pengen banget gue, cuman terkadang kalau gue lihat ritme hidupnya dia gitu, gue kadang suka takut nggak bisa jaga mulut untuk udah deh jangan pergi terus Ya, gitu. ya, ya. Sementara dia memang suka gitu dengan kok lu ikutan nangis, kan ini bukan ibu lo, ini ibu gue, Boleh nangis. lo nggak usah ikut-ikutan, ibu gue. Kan sedih. Maaf ya, kayak kita geng bipolar ya. Ya, jadi gue tuh tiap hari doa gue tuh cuman satu. Nyokap gue tuh kan cancer survivor ya, Bo. Masya Allah. Nah, jadi gue cuman apapun yang si mama mau lakuin supaya lo happy gitu. Karena gue nggak mau yang lagi tidur tuh bangun. Ya. Ya, karena dia Dan lo pernah ngalamin di mana nyokap tuh waktu itu bener-bener fighting sama kankernya. Dia udah waktu pas bokap ngasih kabar ke gue bahwa mama ada cancer gitu. Terus gue kayak bumi itu kayak selesai di hari itu ya, Mak. Karena setiap orang divonis cancer kan cuman kita will never pilihannya know, ya. taunya kalau nggak lu bertahan atau lu selesai gitu. Nyokap gue harus di kemo, terus
Saat itu gue lagi syuting iklan, itu pilihan yang sulit banget ya. Gue masih waktu itu tuh gue syuting buat Soklin, kan gue brand ambassador yang masih 13 tahun sampai sekarang ya. Ada sombongnya ya? Nggak ada masalah. Jadi saat itu gue lagi setelah selesai syuting, gue langsung ke rumah sakit. Terus pas gue datang ke ruangan mama tuh udah lagi beres-beres baju. Gue bilangin, mama mau kemana? Kan hari ini kemo. Ternyata susternya bilang kemonya mama tuh oke banget. Jadi nggak pakai muntah, dia nggak harus Cocok banget di mama. Terus dia oke, terus kemo yang harus jalan 12 kali, yang ke-8 udah beres. Jadi gue bilang it's a blessing ya buat nyokap. Maksud gue itu mujizat sekali untuk. Mama waktu itu cancernya di mana? Payudara. Udah tau-tau udah langsung level stadiumnya tuh udah 4. Jadi nggak ada tanda-tanda, nggak ada ketahuannya, cuman waktu itu anak gue masih kecil-kecil, jadi lagi ditaruh nyokap di rumah nyokap lagi main bola. Terus bola-bola kecil itu kena ke meja, terus nyokap gue kejeduk gitu. Kita kan kalau aduh gitu. Terus nyokap gini, ini apa ya Doi? Gue kan di rumah dipanggilnya Indoy. Ini apa ya Doi? Aduh gue langsung gini, apa nih? Ma periksa ma gitu. Terus gue suruh ke dokter umum, terus gue langsung rujuk ke onkologi. Ternyata memang ada, tapi stadium 4. Nah ini juga buat customer perempuan khususnya ya. Kalau kalian perempuan-perempuan justru masa-masa usia-usia masih produktif, itu kalau lagi mandi itu pas coba juga sadari. Jadi gimana mak? Gini, gitu. Ya kan? Itu juga itu penting banget. Itu penting banget, Beb. Ya kan, dicek. Dan jangan salah, kanker payudara itu bukan hanya terkena untuk perempuan, tapi laki-laki juga. Jadi kita harus aware, oke? Stop tangis-tangis ya. Kalau buat papa ada kenangan tersendiri nggak sama papa? Banyak, tapi udahlah nggak usah. Nggak usah. Bokap tuh suka datang nggak ke mimpi lo? Waktu awal-awal bahkan gue sering minta, karena gue tuh rindu sekali ya sama bokap. Jadi waktu awal dia kadang suka mimpi, tapi kalau gue lagi sedih dia kadang suka datang di mimpi, tapi cuma duduk di ruang tamu gitu. Kan kalau orang yang udah nggak ada, kalau datang kayak nggak ngomong ya. Iya, cuma duduk senyum. Dan gue seneng banget waktu bokap meninggal di hari Selasa, hari Seninnya masih ketemu gue, karena gue mau nganterin dia ke rumah sakit Darmais. Terus dia bilang pengen makan sama Indi di restoran Korea, karena dia suka banget makan cunggiwa. Gue makan sama bokap, masih pelukan, Selasanya bokap pergi. Jadi menurut gue masih diberi kesempatan untuk bisa ketemu sama Justru bokap. malah kemarin nyokap yang sakit malah jadi bokap yang duluan pergi. Betul, gitu ya? betul, iya. Oke. Happy ya Om di sana ya? Iya, terima kasih, kata bokap. Oke. Lo pengen ngomong apa sama dia? Indi kecil. Lo kecilnya kayak gimana sih, Mbak? Udah ngeselin kayak gini? Hah? Lo kalau nanya kecil gue kayak gimana mesti nanya sama nyokap. Karena nyokap gue tuh pernah marah sama gue, terus pernah ngucap gini, kalau bisa kamu mau balikin ke rumah sakit. Serius? Saking dia kesel banget. Kamu tuh, mana ada sih perempuan kayak begini? Kenapa? Emang lo ngapain? Dulu kan nggak zaman gadget ya, Bo. Jadi yang main sepeda. Ke rumah teman, naik pohon. Terus nyokap gue kalau nyari gue di atas pohon, kan gue pakai tangganya diambil sama nyokap gue biar gue nggak bisa turun. Terus? Karena nyokap gue sebel banget tiap pulang, kenapa sih ini di atas pohon terus gitu. Ini gue umur 17 tahun. Enggak ya? Enggak lah kayaknya. Enggak, bukan. 10, 15 No, ini gue SMP. Iya. Ya kalau waktu remaja tuh ketertarikan lo di mana sih, Teh? Gue tuh seneng nari, Wo. Jadi gue tuh kalau di sekolah dulu seneng banget drama gitu. Gue sampai kabur dari kelas gitu ya, karena gue memang pengen ikut kegiatan drama. Dulu tuh ada karakter yang cincin ponpon. Oh iya. Cincin pompon gitu. Lagu aku kecil. Itu gue seneng banget kelas 3 SD. Itu lagu cewek. Enggak, itu ada ceritanya kayak Ocean gitu. Gak harus cewek, Bo. Iya benar. Makasih Tendi. Iya. Oke. Ya, jadi masa kecil gue tuh seneng banget dengan main, bolos, naik sepeda, gue belajar mobil sendiri, sampai nyokap gue nangis-nangis karena mobil bonyok melulu gitu. Akhirnya nyokap gue pernah bilang, pengen saya mau balik ke rumah sakit, mama tuker, nggak tahu kamu tuh anak siapa. Gue nangis pas nyokap gue bilang gitu, sangkain beneran anak pungut ya. Tapi kalau sama kakak beradik lo deket? Dekat. Malah lebih dekatnya setelah udah dewasa sekarang sih, setelah masing-masing udah berumah tangga. Gue jadi kayak lebih, ini kalau kita pisah-pisah, karena kan masing-masing udah berkeluarga ya, Mak. Jadi kalau adik gue udah sama keluarganya. Tapi justru kalau adik-adik lo emang jarang terungkap ya, karena bukan dia ada di dunia juga ya. Dan mereka juga menurut gue emang nggak suka untuk bahkan kalau dia adik lo ya. Iya, dan mereka juga nggak pernah untuk
ini kakak gue nih di Barens, mereka juga nggak. Tapi katanya lo pernah waktu itu lo ngapain gitu terus lo nggak dapat privilege terus lo ngomong gue ini Baren gitu. Oh, itu sering. Dokter. Oh, sering. Pada kenal tapi. Ada yang enggak. Pas periksa ke dokter apa sih? Apa ya, Bo? Enggak ah. Gue kadang kalau lagi mau apa gitu, halo saya Ivan Gunawan artis. Mampus. Gue ngasih tahu. Kalau dulu masih berlaku, tapi sekarang tuh kan pekerja-pekerjanya udah Gen Z ya, Iya. Gen Z ya, Bo. Jadi Udah tahu goreng kalau ya. dengan siapa ini dengan Indi Barens, kalau dia udah nanya gini, siapa? Enggak tahu gue udah. Ya dia nggak ada di zaman itu. Iya itu, jadi gue udah mulai menerima itu. Rafa. Ganteng ya Desa ya, Makasih, gedenya ya. Bo, kan Dia udah kerja di apa deh? di perusahaan art design. Oh, mana kini dua dong. Pegang bisa pegang nggak? Sini. Ramah juga ibu ya. Iya. Nih. Tuh. Nah ya. Sebangga apa punya dua jagoan di rumah? Mereka penjaga hati gue sih, Bo. Ya. Nomor satu, terutama Rafa. Ya. Dia tuh memang bukan model orang yang kakak kangen mama nggak gitu, enggak. Tapi setiap gue ada pekerjaan yang di jam normal belum pulang, dia pasti akan video call. Mama di mana gitu, dia akan cek. Kalau gue lagi syuting film, dia akan telepon Tante Karen ya, dia akan tanya. Terus misalnya mobil, mau pakai mobil dia lagi di bengkel. Terus akhirnya gue ada mobil yang ada di rumah. Terus dia nanya, mama hari ini pergi nggak? Iya mama kerja. Oke, dia cuma gitu. Kenapa kak? Oh enggak, ternyata dia perlu mobil tapi karena dia tahu gue pakai, dia nggak akan bahas itu. Nah kalau adiknya misalnya mau pergi, mau pakai mobil nggak? Pakai, aku pakai apa? Kalau dia agak beda, tapi masing-masing punya cara care yang sangat beda sih. Dan menurut gue mereka tuh malaikat-malaikat gue yang bisa membalance hidup gue sih. Gemes ya. Gemes banget, Bo, anak-anak dua ini. Kalau mereka sama Oma Betty deket? Sangat deket banget. Manuel nih lagi gerendeng mah, kita udah lama nggak ke Oma Betty. Kenapa? Ya karena gue hari-hari gue kayak kita deh, event kan jatuhnya di weekend ya mak, kadang nggak bisa ke Bogor gitu. Kalau Manuel tuh senangnya nginep di rumah dari Jumat, Sabtu, Minggu. Sebenarnya gue Jumat ada event ke Bogor. Dia senang jalan pagi, nyokap gue kan jalan sehat kan. Dia senang gitu menikmati jam 5 pagi berangkat dari rumah gitu. Kasih lihat aja mukanya kesini, jangan tutupin Nggak patung. apa-apa, nggak apa-apa. Enggak, mukanya papa Kan ada kamera kampung, kameranya banyak. Ada yang ngambil pam-pam sendiri. darah rendah. Emang zaman dulu kalau syuting kameranya satu. Ini Luse, ini Guane, ini cover, kampung. Kesel banget Ya, gue. ramah banget. Kesel banget gue. Ketemu lawan yang tepat. Gua tahu gimana lu bisa merubah mood lu jadi lebih kesel. Gimana? Gimana kalau lu bahas program yang baru? Itu pasti lu akan Enggak, kalau gue kayaknya gue udah capek ya program gue ini kerjanya. Kenapa, suruh Bo? promo-promo program-program yang ada. Loh, nanti kita gantian, Bo. Gantian. Nanti gua akan ngajak. Kemarin lah gue promo Sarah. Tau lah orang Jawa, 3 orang dateng. Bo, di tempat gue gua akan ngajakin lu ngerujak. Di Itu tempat gue. program baru. Program baru. Oh ya? Itu baru nanti lu main ya. Tayangnya Itu program tiap hari gue. apa? Tayang bisa diatur deh nanti ya. Itu gampang bisa diatur. Selasa Sabtu kan kita. Selasa Sabtu lo ya? Selasa. Gua tenang deh, gua masih ngeset. Minggu. Oh Minggu Sarah. Oh kami. Kami. Ih. Jadi gimana ceritanya? Iya Itu pokoknya gimana? nanti gua akan ngajakin lu ngerujak. Namanya ngerujak. Ngerumping ngajak-ngajak. Sama Ada siapa? gue sama Diki. Sama Diki. Jadi gua ada di situ. Kok lu nggak ngajak Bekti? Kalau itu kan bukan urusan gue. gini. Sama Bekti lu sekarang jadi jauh ya? Oh jauh? Ya enggak dong. Hah? Ya enggak dong. Kok matanya melotot? Gua jauh enggak, cuman kan sekarang Kayak Bekti ngejaga itu- jarak. Bukan. Kayak dia kayak Boleh gue yang cerita gak? Boleh. Sabar. Iya benar. Soalnya kan Bekti juga sekarang lebih banyak waktu bersama dengan keluarga. Iya. Family man. Iya. Pernah nggak lu lihat Bekti tanpa istrinya? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Selalu ada bersama dengan istrinya. Which is, itu bagus. Iya. Dia akan tanpa istrinya paling kalau nggak bekerja Iya. gitu. Jadi ya menurut gue ya mungkin memang sekarang kalau dulu kan dia banyak waktu di luar, kerja. Lu yang siaran. selalu dicari. Iya. Dulu. Kalau sekarang tidak dicari. Kalau sekarang tuh bukan tidak dicari, tapi kalau memang pas ada pekerjaan, kayak nanti ini di bulan ini kita ada kerjaannya, gue akan nge-MC, ya kita pasti bareng. Tapi kalau kayak dulu tuh misalnya, Bekti ayo kita nonton, Bekti apa? Kayaknya sekarang udah sedikit sulit, karena kan kesehatannya Bekti juga udah gak bisa sama dengan dulu. Ya. Tapi pas kemarin Bekti sempat sakit, ini juga sempat Parno juga nggak? Parno, Bu, karena kan kita kerjaannya kan Bareng ya? seperti itu ya gitu. Cuman waktu Bekti sakit itu gue memang udah curiga,
dia kan kena musibah bulan Desember. Ya. Pas gue mau ulang tahun deh kayaknya ya. Iya, ulang tahun dia baru. Pas mau ulang tahun dia Pas Iya. kenanya tuh pas dia ulang tahun Pas tanggal dia 28, Mak. Iya. Nah, dari Oktober November tuh dia udah sering pusing kepala. Jadi setiap kita ada event tuh ya, Boy ya, pasti dia akan gini, bawa pusing, tiduran di sini gue. Cuma namanya kita kayak sekarang nih kita Ya lagi mungkin kan show. kalau pusing kan ada mungkin pusing tagihan. Ada berhenti, ya, macam-macam. Ada pusing aposka, kita nggak pernah tahu ya. Terus? Macem-macem kan ya, Bo. Rupanya itu numpuk jadi satu bus. Akhirnya meledak di dia ulang tahun di bulan Desember. Sekarang situasi di YouTube channel Comic 8 Revolution udah benar-benar memanjakan hari-hari customer semuanya ya. Jadi dan ada program terbaru lagi dari Indie Barens bersama dengan Diki Divi. Ya, jadi rencananya episode pertama itu gue, tapi gue lagi nego, harganya belum cocok. Terima kasih Indie Barens, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo pakai jingle dong, ngerujak, ayo kita ngerujak. Nggak mau.